Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami, agar kami sungguh-sungguh menyerahkan segala kehidupan kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Salam. Selamat hari Minggu saudaraku yang kekasih, yang sudah kalbu dan kehidupan saya merindukan kita untuk bersekutu bersama-sama di bait Allah ini. Selamat beribadah pada minggu hari ini, minggu ke-12 setelah Trinitatis, di mana yang menjadi fokus atau inti khotbah kita adalah menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Menang atas kuasa kegelapan. Kegelapan itu atau kuasa kegelapan itu disebut okultisme. Firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah kita untuk minggu hari ini terambil dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan firman Tuhan demikian: bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau penenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar persekutuan kita untuk minggu hari ini. Saudaraku yang kekasih, kalau kita masih ingat akan pelayanan minggu 2 minggu yang lewat, yang masih tetap berada dalam pusara atau dalam kitaran reformasi Josia di Israel Selatan, dan masih dalam kitaran itulah firman Tuhan pada kesempatan ini. Firman Tuhan yang memperlihatkan ada semacam pembaharuan, ada semacam reformulasi dalam pemahaman, dalam kaliber kebangsaan. Ada satu reformasi terhadap hukum kehidupan bangsa Israel. Bagaimana ini ceritanya? Bagaimana ini latar belakangnya? Bagaimana ini gambaran kehidupannya? Saudaraku yang kekasih, demikian penjelasannya. Kita tahu bersama bahwasanya setelah Salomo usai memerintah selama 40 tahun di Israel, bangsa itu pecah menjadi 2 kerajaan, Israel Selatan
dan Israel Utara. Yerusalem sebagai ibu kota Israel Selatan dan Samaria sebagai ibu kota Israel Utara. 2 suku anak Yakub di Israel Selatan dan 10 suku anak Yakub berada di Israel Utara. Keadaan bangsa Israel secara khusus di Yerusalem atau di Yehuda begitu nyaman, begitu damai, begitu aman secara umum kelihatannya. Namun tunggu dulu, nanti bisa kita lihat satu persatu atau sekilas mungkin bisa kita bicarakan lewat pelayanan ini. Setelah sekitar tahun 621 sebelum Kristus, Raja Josia memerintah di Israel Selatan, dan dia merasakan ada tingkat kenyamanan yang sudah memberikan peluang untuk memperbaharui bait Allah, merenovasi gereja, merenovasi bait Allah yang sudah dibangun oleh Raja Salomo. Dan ternyata imam yang berkarya ketika masa kerajaan Raja Josia mengadakan renovasi memugar bait Allah, dan mereka menemukan ada gulungan kitab di tengah-tengah bait Allah itu sendiri. Lazim toh Bapak Ibu mengingat bahwasanya ini gereja yang sudah dikukuhkan, yang sudah diresmikan. Di sana pasti ada dibuat satu kenangan sampai di sana Allah menyertai umat, di mana ada dibuat kumpulan nama-nama umat, ada dibuat di sana Alkitab, ada agenda, ada informasi-informasi atau dokumen-dokumen penting lainnya yang ditanam persis di kenisah atau di tempat yang dianggap maha kudus di satu gereja itu. Demikian juga di bait Allah. Atau mungkin yang kita lakukan di tengah-tengah gereja itu mengacu kepada perlakuan bangsa Israel ketika mengukuhkan bait Allah yang membuat segala sesuatu yang penting di dalam bait Allah itu. Saudaraku yang kekasih, ketika itu direnovasi, Imam Hilkia menemukan ada gulungan Alkitab, dan ternyata gulungan Alkitab itu adalah Kitab Ulangan dari pasal 12 sampai pasal yang ke-26. Kitab Ulangan pasal 12 sampai pasal yang ke-26. Diadakan oleh para imam penelitian, ternyata kitab pasal 12 sampai pasal 26 ini memberikan penekanan terhadap kekudusan. Allah adalah Allah yang kudus. Bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu kehidupan mereka mesti kehidupan yang kudus, karena melakukan hukum kekudusan yang diberikan Allah kepada mereka. Ternyata saudaraku yang kekasih yang mendengarkan sabda Tuhan ini, saudara bisa dikatakan kudus ketika saudara melakukan perintah Tuhan, ketika saudara melakukan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada saudaraku yang kekasih, kepada kita lewat ajaran Kristiani, lewat ajaran gerejawi, lewat semua ajaran yang telah ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang menguduskan saudara-saudaraku yang kekasih. Di luar itu berarti ada yang namanya bahasa sinkritisme. Ada namanya bahaya perpaduan iman antara iman Kristiani dengan iman agama lokal, atau dengan iman yang ditransformasi, yang ditransfer, atau iman yang dibawa dari luar agama Kristen dan dipahami sekaligus bersama-sama dengan iman Kristen, yang dalam kaitan ini agama dari luar atau agama suku sekaligus dipahami secara bersama-sama oleh iman percaya orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah ketika itu. Saudaraku yang kekasih, bisa dikatakan bahwasanya kitab gulungan kitab Ulangan pasal 12 sampai pasal 26 ini
Penekanannya termasuk dalam rangka mengkritik keadaan yang sudah bercampur aduk iman percaya bangsa Israel, yang bukan hanya lagi menyembah kepada Allah Yahweh, yang beribadah bukan lagi beribadah seperti yang diinginkan oleh Allah Yahweh, yang beretika hidup bukan lagi beretika hidup seperti yang diperintahkan oleh Allah Yahweh, yang memberikan persembahan bukan lagi persembahan seperti yang dirindukan dan diajarkan oleh Allah Yahweh, tapi sudah bercampur baur dengan iman percaya, kultus dari bangsa-bangsa lain, atau termasuk juga dari suku-suku asli yang ada di Kanaan sebelum bangsa Israel menduduki bangsa itu sendiri. Termasuklah itu persembahan anak-anak, termasuklah itu penyembahan yang ada di gunung-gunung, termasuk itu penyembahan-penyembahan yang ada di desa-desa, kuil-kuil yang sangat potensial untuk melakukan persembahan-persembahan yang berbau antara nuansa keyahudian dengan iman atau nuansa Kanaani, dan termasuk nuansa-nuansa daripada bangsa-bangsa penjajah ketika itu. Lazim diputuskan bahwasanya kitab Gulungan pasal 12 sampai pasal 26, kitab Ulangan dimaksud. Ternyata itu adalah kitab yang dibawa dari Samaria 100 tahun sebelum diadakan oleh Raja Yosia renovasi Bait Allah itu, sekitar tahun 722 sebelum Kristus. Ketika itu bangsa Israel yang ada di Israel Utara diserang oleh Asyur. Mereka diangkut ke pembuangan Asyur, dan sekaligus ketika itu dipaksakan diterapkan iman percaya yang datang dari Asyur. Penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa di kuil-kuil, di mana penyembahan itu tidak berkenan kepada Allah Bapa di surga, karena sudah bercampur baur iman percayanya yang lazim kita sebut sebagai iman sinkritis atau iman yang berbau, iman yang senantiasa seperti makan pecel, di mana-mana ada perbauran, di mana-mana ada sesuatu yang sudah murni lagi penyembahan kepada Allah Yahweh seperti yang dirindukan oleh Allah. Ternyata ketika itu ada golongan imam yang setia menyembah Allah Yahweh yang tidak setuju dengan keadaan itu. Mereka lari minta suaka dari Samaria, dari Israel Utara masuk ke Israel Selatan, ke Yehuda, persis di Yerusalem, dan mereka membawa konsep teologi ini dan membukukannya, dan itulah gulungan yang ditemukan oleh Raja Yosia ketika mengadakan renovasi Bait Allah oleh imamnya Imam Hilkiah. Dan itu yang sekaligus yang menjadi memotivasi, menginspirasi Raja Yosia melakukan reformasi di tengah-tengah bangsanya di Israel Selatan. Saudara kekasih, indah sekali membicarakan firman Tuhan ini. Banyak sekali pengembangan yang kita lihat yang mendorong kita melakukan yang terbaik, mengkritisi kehidupan antara satu daerah dengan daerah lain, melihat bagaimana pengaruh iman yang lain yang berkuasa terhadap iman bangsa yang dijajahnya. Bukankah ada nuansa bahwa memang agama Kristen yang ada di Indonesia ini termasuk agama impor? Agama yang dibawa oleh penjajah yang dari Belanda, agama yang dibawa oleh penjajah dari Jerman, agama yang dibawa oleh penjajah dari Inggris, agama yang dibawa oleh penjajah dari Amerika. Dan mungkin demikian juga dengan kilas balik dalam kehidupan beriman dari teman kita yang lain. Ternyata iman kita ini adalah iman yang impor, agama yang diimport dari tempat yang lain, yang mungkin menjajah secara ekonomi, yang mungkin menjajah secara politik, yang mungkin menjajah secara fisik, yang datang ke daerah kita dan sekaligus menitipkan iman percayanya. Kita beruntung karena tengah-tengah penjajahan orang Belanda yang dititipkan oleh
mereka kepada kita adalah iman percaya yang membebaskan kita dari segala dosa dalam nama Yesus, yang membuat kita sejahtera, memperoleh kehidupan yang kekal bersama Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Selanjutnya saya mau sampaikan bahwasanya ternyata kondisi kehidupan bangsa Israel, khusus yang ada di Israel Selatan, sudah hampir sama dengan kehidupan orang-orang yang ada di Israel Utara, yang sudah tercemar dengan iman percaya sinkritis, dengan kanibalis, dengan Baal, menyembah Peor, menyembah macam-macam yang tidak fokus lagi kepada Allah Yahweh, yang memilih bangsa Israel sebagai umat yang dikuduskan di tengah-tengah kehidupannya. Malang sekali kehidupan orang Yahudi yang ada di Israel Selatan, persisnya yang ada di Yerusalem. Karena apa? Ternyata mereka dalam fase kehidupan pemerintahan Raja Salomo, raja yang besar itu, maaf saya mau katakan dia besar, dan itu ditunjukkan dengan banyaknya istrinya sampai ribuan. Karena apa? Ketika dia pergi menjalin hubungan bilateral dengan bangsa lain, dia mengawini dari anak orang terhormat dari situ, dan dia dibawa ke Yerusalem, dan ternyata dia membangun di desa-desa, di bukit-bukit tempat beribadah untuk istri-istrinya itu, di mana istrinya itu memiliki iman percaya yang berbeda dengan dia sendiri. Ketika itu secara iman sudah dicekoki Yehuda, Yerusalem, orang-orang Yahudi yang percaya kepada Allah Bapa di sorga, dalam nama Yahweh Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Dan ternyata ini terus berkembang hingga masa Raja Josia. Dia mengadakan satu reformasi termasuk sampai ke Israel Utara. Tapi sebenarnya di Israel Selatan sendiri bahaya sinkretisme itu sudah begitu meluas dan mencekoki. Tinggal sebenarnya menunggu meledaknya pengaruh iman percaya di luar dari iman percaya bangsa Yahudi kepada Allah Yahweh. Saudara yang kekasih, meski hati-hati. Bisa saja ada dalam satu bangsa, satu tempat, satu daerah hal-hal yang baik, kearifan lokal yang baik, tapi oleh karena terlena masyarakatnya dan semua orang yang terkait dalam struktur masyarakat yang ada di situ, bisa terjadi ada pengaruh yang lain yang sudah mencekokinya. Karena itu, lihatlah orang yang ada di sekitarmu, yang memasuki daerahmu, dan lihatlah orang yang kau masuki, bagaimana keadaan hidupnya jikalau kau memasuki satu komunitas seperti ayat yang ke-9 yang dimaksudkan dalam renungan kita dan khotbah kita pada hari Minggu hari ini. Saudaraku yang kekasih, itulah yang dirasakan oleh Raja Josia ketika mau melakukan reformasi di bidang hukum, di bidang etika, di bidang iman, di bidang ibadah yang seharusnya menyembah Allah Yahweh. Kenapa dikatakan demikian? Ternyata ada banyak kuil-kuil ketika masa Salomo sudah dibangun di pedesaan, termasuk di pegunungan yang diperuntukkan kepada istri-istrinya. Ternyata mereka membuat penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada Allah, yang merupakan kekejian kepada Allah, karena mereka di sana mempersembahkan anak sulung dalam korban api. Karena perempuan di sana bisa memasak anak-anaknya, tangan-tangan lembut perempuan. Kalau kita melihat dalam 4 ayat yang ke-10 dikatakan, dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka untuk makanan mereka, tak kalah runtuh putri bangsaku. Saudaraku yang kekasih, ketika terjadi keruntuhan iman percaya bangsa Israel, ketika itu Allah meninggalkan mereka. Tapi Allah mengapa meninggalkan mereka? Karena mereka begitu menonjol dipengaruhi oleh iman percaya bangsa yang lain yang sudah berkembang perlahan-lahan. Oleh karena faktor lengahnya
raja-raja yang berkuasa atas ikatan-ikatan kekuatan yang disimbolkan oleh perempuan-perempuan seperti yang menaikkan bendera bangsa lain di tengah-tengah bangsa Israel sebagai pertanda ikatan hubungan bilateral di antara bangsa lain dengan bangsa Israel. Ternyata boleh kita katakan apa yang dicerminkan oleh kitab Ulangan pasal 12 sampai 26 tentang kehidupan sinkretisme yang ada di Samaria, di Israel Utara, itu juga rupanya sudah sedang berada dan sedang berkecamuk dan mau meledak bahayanya di Israel Selatan. Untung Raja Josia melakukan reformasi iman ibadah dan kembali berupaya untuk memulihkan keadaan itu. Karena itulah Raja Josia berupaya dengan tegas, lugas dan berani membabat semua kuil-kuil tempat penyembahan-penyembahan yang ada di desa-desa, yang ada di gunung-gunung, yang dipergunakan dulu oleh keluarga kerajaan. Semuanya dibabat habis dan diperintahkan supaya bait Allah di Yerusalem menjadi satu-satunya tempat ibadah raya seperti ibadah Paskah, di mana ibadah Paskah yang dianggap begitu mempengaruhi iman percaya bangsa Israel meski dirayakan di bait Allah. Yang tadinya ada ibadah-ibadah di rumah-rumah, ada di kuil-kuil, kini bukan hanya yang dibabat, tapi imam-imam dan orang-orang Lewi yang terlibat di dalamnya sebelumnya diperintahkan oleh Raja Josia sebagai gambaran reformasinya untuk memecat dan memberhentikan pelayanan mereka di dalam rumah-rumah dan kuil-kuil yang sedemikian. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara kekasih makin jelas apa yang dimaksudkan dalam ayat ke-9. Dikatakan firman Tuhan dalam khotbah kita ini demikian, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ini bangsa Israel ceritanya direkam ulang kembali masa perjalanan mereka yang mau masuk ke tanah Kanaan, diperingatkan oleh firman Tuhan sebagai hasil daripada penafsiran ulang atas Ulangan pasal 12 sampai pasal 26 yang di dalamnya ada firman Tuhan. Renungan kita atau khotbah kita pada hari ini mengatakan, jikalau engkau masuk ke negeri di mana engkau mau masuki, jangankan mengimani dan menerima yang tidak baik di hadapan Tuhan, tapi mempelajarinya pun jangan engkau lakukan. Sungguh sangat baik adaptasi kita lakukan, apalagi kita yang mau memasuki satu tempat. Karena kita sering bekerja, saudaraku ada yang bekerja, ada termasuk saya bekerja per 5 tahun, ada per 3 tahun, ada per 4 tahun, malah ada per 6 bulan. Meski pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu sisi kita memiliki pengalaman yang baik, satu sisi kita memiliki ada banyak informasi. Tapi saudaraku yang kekasih, diingatkan oleh firman Tuhan, jikalau ada kebiasaan atau kearifan lokal di sana yang menjawab kehidupan mereka, yang mereka anggap baik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan ini pada saat ini, belajar pun tentang hal itu dilarang oleh Tuhan. Okultisme, percaya kepada roh-roh kegelapan, jangan pelajari dan jangan lakukan. Karena itu dari bagian kedua ini kita mau melihat bahwasanya gambaran-gambaran okultisme yang dimaksudkan itu termasuk diantaranya dikatakan firman Tuhan, diantaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Karena ketika itu juga banyak yang bereksen seperti penenung, penyihir. Malah bukan hanya itu,
Tapi ada yang berlagak seperti nabi, tapi nabi palsu, yang digunakan nama Allah Bapa di sorga, nama Yahweh, tapi kehidupannya di luar itu. Dan itu yang diingatkan oleh firman Tuhan. Ketika kamu mau memasuki satu daerah, boleh belajar, boleh beradaptasi, tapi yang tidak pas di hadapan Tuhan, kebiasaan mereka, meski engkau tolak dengan tegas, meski saya menolak dengan tegas, meski kita menolak dengan tegas, saudara-saudaraku yang kekasih, agar kita betul-betul membawa makna memerdekakan orang yang hidup di bawah kuasa okultisme dari dulu hingga pada saat ini. Berbicara tentang yang mempersembahkan anak di tengah firman Tuhan tadi di sini, yang merupakan gambaran kehidupan iman lokal orang Kanaan, yang mungkin sangat berpengaruh, ritualnya mungkin indah, menawan, mungkin settingannya begitu memukau orang yang tidak pernah melihatnya. Karena itu diperingatkan oleh firman Tuhan supaya berhati-hati di dalam menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap iman masyarakat lokal di mana saudaraku ditempatkan, di mana saudaraku diutus, di mana saudaraku mau melakukan misi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Dari 2 Raja-Raja pasal 23, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 10. 2 Raja-Raja 23 ayat 10 dikatakan demikian. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan ada orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Moloch. Jelas perilaku yang persembahkan anak dalam persembahan api diperuntukkan untuk dewa Moloch. Dikatakan di sini yang tepatnya di lembah Ben Hinnom. Itulah yang dikatakan kejijikan, kekejian yang tidak pantas dilihat oleh Allah Bapa di sorga, yang tidak mungkin kita akan ikuti hingga pada saat ini, karena korban itu sudah diambil alih oleh Yesus Kristus, dan korban itu sudah mati, dan korban itu juga sudah bangkit, dan dalam kebangkitannya kita telah ikut dibangkitkan, saudara-saudara kekasih, karena memang persembahan anak itu memperlihatkan yang anti cinta kasih, termasuk orang yang membunuh, yang tidak harus dilakukan oleh umat manusia di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan dalam ayat 11 berikutnya, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh, peramal atau meminta petunjuk kepada orang mati. Hubungan orang mati dengan yang hidup sudah putus, nggak ada lagi. Karena itu, saudaraku yang kekasih yang mendengar firman Tuhan ini, siapa yang masih mengintensifkan meminta sesuatu kepada roh nenek moyangnya, kepada roh leluhurnya, kepada roh orang tuanya yang sudah mati, atau mungkin membawa makanan yang selama ini dia menganggap itu enak dan empuk dan dia suka, dan mengantarnya hari ini, detik ini, putuskan itu, saudara kekasih. Tinggalkan kebiasaan yang penuh dengan kegelapan itu, karena itu termasuk praktek okultisme yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini. Termasuk praktek okultisme yang disebutkan oleh tema khotbah kita pada hari ini. Dan itu semua ternyata sudah diperlakukan, dipraktekkan di Israel Utara, dan dilihat dan dibukukan oleh para imam ketika itu, dan mereka membawa paham itu kepada Israel Selatan, dan mereka mau membuat itu sebagai dasar kritikan terhadap kehidupan yang ada, yang sudah terjadi di Israel Selatan. Dan itu yang kita angkat dalam kehidupan kita masa kini, di semua tempat di mana kehidupan orang percaya menjadi dasar mereformasi iman percaya orang-orang yang masih terlibat dalam kehidupan yang seperti itu, supaya kita tidak menjadi orang yang terjebak sebagai pelaku kejijikan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada pelayan juga yang bereting seperti itu,
yang sering berlagak mencari pengobatan seolah-olah dari Allah dan nama Yesus, tapi di balik itu dia mempraktekkan kepada roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, okultis. Dari kalangan orang pelayan yang berlagak mau menyembuhkan, tapi kuasa yang dia minta tanpa diketahui dalam suasana yang lain bersumber dari roh-roh yang jahat. Hati-hati saudaraku yang kekasih, lebih baik mencari pengobatan dari yang lebih jelas, disetujui Allah, disetujui oleh iman Kristiani untuk memperoleh kesembuhan dalam kehidupan kita ini jikalau ada yang bermasalah kesehatannya. Dalam ayat ke-12 dikatakan firman Tuhan, sebab tiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Artinya apa? Kamu telah kumenangkan, bangsa Israel telah kumenangkan. Karena itu jangan lakukan seperti yang mereka lakukan. Karena saya tidak memenangkan mereka karena melakukan kekejian di hadapanku. Kalau mau menang terus bersama Allah, jangan lakukan kekejian. Jangan lakukan yang jijik di hadapan mata Allah, tapi lakukan yang terpuji. Lakukan apa yang disenangi oleh Allah, yang semuanya mencitrakan cinta kasih, yang menghargai hak asasi manusia, siapapun itu, termasuk mungkin anak-anak kita sekalipun. Saya mau sampaikan bahwasanya memang masih ada suku terbelakang ya di dunia ini yang masih mengorbankan anak kecil yang balita. Jikalau ada dua suku yang bertentangan tadinya, lalu mereka kini bisa direkonsiliasi dan berdamai. Tapi bukti perdamaian mereka membuat korbannya anak kecil. Coba bayangkan, saudara kekasih, apa dosanya anak kecil itu? Kita mereka yang berdamai, mengapa napasnya yang dari Allah, mengapa napasnya yang dari Tuhan itu dibatasi oleh umat manusia yang berdamai? Ini kekejian bagi Allah Bapa di sorga. Karena itu boleh kita katakan ada banyak kearifan lokal yang tidak baik yang mesti kita pelajari, yang mesti kita tolak dengan tegas. Jikalau kita masuk dan menemukan satu nilai-nilai etika dalam kehidupan masyarakat yang baik. Ini diingatkan oleh firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel agar mereka berhati-hati, karena mereka banyak sekali mengalami perjalanan hidup untuk masuk ke Kanaan, berhadapan dengan banyak sekali suku, di mana pemahaman peradaban iman percaya suku-suku itu tidak berkenan banyak kepada Allah Bapa di sorga. Dan jikalau tidak berkenan, mesti mereka tinggalkan. Dan jikalau berkenan, supaya mereka merangkul dan hidup bersama-sama mereka untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kalau tidak, Allah akan berseberangan kepada mereka. Allah akan menjadi lawan mereka. Mereka akan menjadi di pihak yang kalah, dan Allah akan menghadirkan lawan mereka, bangsa yang kuat, jikalau mereka melakukan kekejian di mata Tuhan. Bisa saja dalam hidup kita ini terjadi hal seperti itu. Kalau saya berdosa melakukan yang tidak pas di hadapan Tuhan, bisa saja Allah menghadirkan bermacam-macam pergumulan di hadapan saya sebagai alatnya buat saya agar saya merenungkan perbuatan saya dan saya bertobat kembali hidup bersama Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus yang sudah mengorbankan dirinya demi keampunan dosa-dosa saya dan dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang saya kasih, ayat penutup buat kita dalam ayat 13 sampai 14 dikatakan, haruslah engkau. Ini ada kata harus, berarti perintah. Kalau tidak dilakukan bisa membawa satu ganjaran yang tidak baik buat kita. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau penenung. Hidup mereka bangsa Kanaan, di mana tempat dan bangsa yang mau dikuasai
dan mau diduduki oleh bangsa Israel adalah kehidupan yang biasa bertenung, kehidupan yang biasa ngeramal, tidak ada kepastian dalam Tuhan. Mereka selalu mau menggantungkan pengharapannya kepada roh-roh kegelapan. Mereka selalu meramal atau penenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Saudaraku yang kekasih, itu artinya saudara dan saya dalam nama Yesus memiliki identitas yang berbeda dari bangsa-bangsa pagan, bangsa-bangsa kafir yang belum mengenal Allah Bapa di sorga. Dan kita mesti harus bisa membawa mereka dalam suasana terang dalam nama Allah Bapa di sorga, dalam nama iman Yahweh yang sungguh-sungguh Tuhan yang menguasai itu, yang kini berada dalam nama Yesus yang mencerahkan kehidupan kita itu. Identitas kita mesti jelas di tengah-tengah kehidupan berbagai macam corak yang sangat plural di tengah-tengah bangsa ini. Identitas saudara-saudara dan saya Bapak Ibu adalah identitas yang penuh cinta kasih, yang tidak mengorbankan jiwa orang, yang tidak mengorbankan pikiran orang, yang tidak mengorbankan segala sesuatu orang oleh karena keinginan kita, tapi sama-sama membangun dalam cinta kasih, sama-sama berangkat, sama-sama beranjak, sama-sama selamat, sama-sama berlaba, sama-sama memuliakan nama Tuhan, sama-sama menghindari kuasa kegelapan, sama-sama menyingkirkan kuasa-kuasa okultisme, sama-sama menyingkirkan ibadah-ibadah yang tidak berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Karena kita bersama-sama melangkah, merajut, merangkai, menata, membuat planning yang baik dan indah yang bisa untuk memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di sorga. Menginspirasi saudara-saudara kekasih, memotivasi Bapak Ibu supaya berhati-hati ketika memasuki komunitas yang baru, agar berhati-hati untuk mengadopsi yang tidak baik, dan sebaliknya agar kita sungguh-sungguh memiliki modal yang kuat karena Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus menginspirasi, memberkati kita, membawa satu pembaharuan, membawa satu reformasi di dalam bidang iman, dalam bidang ibadah, dalam bidang hukum kehidupan sehari-hari, demi untuk kemuliaan nama Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman Tuhan yang sampai buat kami pada hari ini, yang menekankan agar kami kuat terhindar dari bahaya kuasa-kuasa gelap, agar kami senantiasa menang atas kuasa kegelapan, kuasa okultisme yang begitu marah. Allah yang sungguh baik, bekali kami lewat Roh Kudus-Mu, Roh Kudus-Mu yang menghadirkan firman-Mu, agar kami lebih bijaksana untuk mengendalikan pengaruh kuasa-kuasa gelap dalam kehidupan kami, agar hidup kami lebih jelas sebagai anak-anak terang yang sudah dipilih dan diberkati Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.